Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, Well, welcome to what? To be honest, I don't know this is a podcast or whatever, but I call it Golan, jagongan online. Kali ini jagongan online saya bersama dengan seorang yang istimewa sekali tentunya. Saya akan mengulik sedikit tentang profilnya. Beliau kelahiran 19 September 1993, S1 Pendidikan Biologi Univ Muhammadiyah Surakarta, S2 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Yogyakarta, dan salah satu founder Jepara Green Generation, yakni komunitas para muda-mudi Jepara yang peduli dengan isu lingkungan dan sampah. Siapa lagi kalau bukan Saudara Nandika Wahyu Sahputra, MPD. Bagaimana kabar Anda, Bapak Putra? panggil Mas saja, Mbak Sela. Oke. Belum Bapak-bapak. Om-om. Alhamdulillah saya sehat. Om-om ya. Jangan. Oke, Mas Masih Putra. muda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, gemuk. Oh, masih subur ya. Siap. Oke. Iya. Ngomong-ngomong kabar nih, bagaimana kabar Mas Putra? Hubungan Mas Putra dengan sampah? Waduh, Bukan sama langsung to the pacarnya ya? point. Bukan sama Langsung pacarnya. Iya. Aku tanya kabar kok. Langsung to the point ya. Iya. Si sampah sehat. Si Makin sampah. subur. Ya kalau masalah sampah saya rasa nggak hanya saat ini ya. Sebelum ini juga kondisi Halo Mas Putra. Nampaknya ada gangguan. Lateks, sarung tangan dan lain-lain. Itu juga Boleh diulang? Mohon maaf, boleh diulang Mas Putra. Sepertinya tadi sinyal ada sedikit trouble. Oke. Kalau tanya masalah sampah, saya rasa permasalahan sampah itu masih sama ya. Jadi masih menjadi permasalahan yang dijadikan concern atau perhatian, baik dari pemerintah maupun banyak komunitas yang peduli dengan lingkungan. Apalagi di situasi seperti ini, khususnya di musim pandemi, kayaknya sampah ini menjadi punya anggota baru ini. Kayak misalnya masker, latex sarung tangan itu kan sekarang banyak sekali saya rasa viral di media sosial masalah pembuangan sampah medis yang tidak benar kayak gitu. Jadi sampai detik ini sampah masih tidak baik sebenarnya kondisinya. Jadi masih perlu kepedulian dari kita masing-masing. Oke. Itu sih Mbak Sarah. Sebenarnya tadi pertanyaan saya bukan ke sampahnya ya, tapi ke hubungan dari Mas Putra dengan sampah. Oh, Begitu. ya. Selama pandemi COVID, bagaimana kabarnya hubungan kalian? Semenjak saya berdiri bersama teman-teman mendirikan komunitas Jepara Green Generation, saya komit ke diri saya sendiri sebenarnya. Dari situ saya sudah mulai sedikit demi sedikit mengurangi konsumsi sampah, terutama sampah-sampah yang cukup viral kayak sampah plastik, sedotan, tas plastik, kemudian apalagi ya termasuk tadi yang saya sebutkan masker itu dan lain-lain. Saya berusaha untuk memanage atau mengurangi penggunaannya itu. Jadi ya walaupun belum maksimal, saya rasa proses mulai dari diri kita itu sangat membantu nantinya untuk ke depan. Dari saya sendiri pribadi seperti itu, komit pada diri sendiri untuk berusaha mengurangi sebisa mungkin. Saya bukan berarti adalah yang paling sempurna yang mana sudah 100% manajemen sampah dengan baik, tapi saya paling tidak membantu untuk mengurangi penggunaan barang-barang yang berisiko menjadi sampah, khususnya seperti plastik. Selama ini apa saja yang sudah diusahakan oleh Mas Putra gitu soal persampahan ini?
apakah Anda melakukan Anda Anda oke, apakah Mas Putra melakukan seperti recycle atau yang lain sebagainya seperti itu? Mungkin memang belum sih, belum terlalu banyak ya mungkin saya, karena memang jujur keterbatasan lahan juga di lingkungan saya, di rumah saya pribadi. Saya belum melakukan recycle yang mungkin composting dan lain-lain, memang belum. Tapi paling tidak saya itu berusaha dari diri saya sendiri untuk mengurangi penggunaan sih, lebih ke penggunaan. Misalnya setiap hari saya kerja itu sudah tidak apa istilahnya, tidak membeli minuman dengan kemasan plastik sekali pakai. Jadi saya sudah bawa bekal sendiri dari rumah, bawa apa istilahnya namanya tumbler ya, tumbler yang mana bisa saya pakai untuk berulang kali. Kemudian ketika saya belanja itu juga saya tidak pakai kantong plastik, tapi saya pakai tas bisa dari kain, ataupun kalaupun terpaksa pakai kantong plastik, itu kantong plastik yang sudah saya simpan sebelumnya dari rumah yang saya bawa, jadi saya pakai lagi kayak gitu. Jadi memang jujur kalau recycle saya memang belum terlalu banyak, ataupun ingin apa ya istilahnya, saya paling reduce dan reuse ya kayaknya, pengurangan dan penggunaan kembali. Kalau recycle memang saya belum untuk terlalu banyak. Seperti itu. Kalau selama pandemi ini bagaimana? Apakah itu tetap bertahan gitu ataukah ada kegoyahan hati kayak gitu? Nah, ini dilema sebenarnya, jujur dilema. Kalau di situasi pandemi ini ada dua mata pedang ya istilahnya, khususnya sampah. Ketika situasinya memang kita mungkin misalnya apa ya, sebenarnya memang pemerintah menganjurkan ketika kita beli makanan dari luar itu kan dimakan di rumah, istilahnya dibungkus take away. Ya. Tapi terkadang situasi yang ada misalnya kerja itu nggak bisa kayak gitu loh. Oh, Nah, ketika makan di tempat itu kan kadang masih ada kekhawatiran ya. Jadi dengan terpaksa misalnya penggunaan gelas. Sebenarnya sih ini salah. Saya juga masih salah saya sendiri. Kita masih bisa apa namanya menggunakan produk-produk yang kita bawa sendiri. Makanya disarankan ketika pandemi kan bawa alat makan sendiri, bawa alat ibadah sendiri dan lain-lain. Nah, terkadang memang kendala yang tapi kebanyakan orang itu memang belum sadar untuk itu gitu loh. Jadi akhirnya ya pasrah, nggak bawa alat makan. Nah, dari upaya untuk menghindari penularan COVID itu sendiri, akhirnya ya mau nggak mau pakai sedotan plastik misalnya, karena takut gelas itu kan agak sensitif ya, karena bisa jadi dugaannya bekas mulut orang lain, ya. istilahnya dari dicuci tidak bersih dan lain-lain. Akhirnya terpaksa pakai sedotan atau pakai sendok makan yang istilahnya ada di warung itu, kita nggak tahu sebelumnya seperti apa yang pakai dan lain-lain. Nah, akhirnya konsumsi penggunaan plastik, sedotan dan lain-lain itu juga akhirnya meningkat lagi. Atau paling enggak, kalau misalnya nggak mau minum di mana istilahnya nggak mau minum di warung itu, akhirnya beli produk minuman dari botol plastik misalnya. Nah, itu kan juga akhirnya nambah itu apa istilahnya penggunaan plastik. Belum lagi tadi yang awal juga saya sampaikan yang saya salah tangkap tadi ya, itu masalah masker. Masker sempat langka, tapi sekarang udah ada lagi. Ya. Tapi manajemen buangnya itu belum benar. Akhirnya banyak yang ke lautan, numpuk di apa namanya TPA dan lain-lain. Padahal limbah limbah rumah sakit kan limbah medis itu kan sangat berbahaya. Ya. Seperti itu. Dilemanya seperti itu. Walaupun kalau misalnya di sisi yang lain juga tadi seperti saya sebutkan, ketika kita sudah pakai alat makan sendiri dan lain-lain, itu juga akhirnya malah membantu kalau semua sadar, akhirnya sampah apa terutama sampah plastik di masa pandemi ini akan berkurang dan sangat berkurang drastis tentunya. Kayak gitu sih menurut saya. Jujur saja. Makanya dilema. Jujur aja nih Mas, saya juga gitu. Soalnya pas masa pandemi ini, apalagi ada kerjaan dan lain sebagainya, sudah capek kerja kayak gitu kan, udah nggak bisa kayak nyiapin semuanya gitu loh, kayak tumbler apa dan lain sebagainya. Itu nggak sempet juga kayak reduce recycle, nggak sempet semuanya. Ya udah gitu, kayak merasa bodo amat lah gitu, beli makan beli minum pesen lewat Nah,
food kayak gitu. Jadi ya, tiap hari itu menghasilkan sampah yang sangat banyak sekali gitu. Kadang itu dibecandain temen kayak, kamu loh katanya masuk anggota Jepara Green Generation gitu, kok malahan makanya pakai sendok plastik apa, sampah banyak, sedotan plastik gitu. Kan kayak merasa, gitu, langsung nancep di hati gitu loh. Kayak merasa tertampar sekali gitu. Tampar balik. Tampar balik gimana? Ya tampar balik beneran. Ya memang sih sebenarnya saya juga beban sebenarnya, kayak case yang saya contohkan tadi sebenarnya kan beban. Kamu anggota komunitas lingkungan kok masih pakai ini pakai ini. Ya memang kita itu komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, khususnya mengurangi sampah dan lain-lain. Tapi kita juga manusia biasa, dalam artian bukan berarti kita mendirikan komunitas ini kemudian itu kita sudah paling benar, paling suci istilahnya seperti itu. Jaminan surga lah istilahnya, bukan. Tapi kita juga bareng-bareng belajar buat yuk bareng-bareng yuk kita coba manage masalah sampah ini gitu. Makanya saya tadi barangkali minimal dari saya sendiri, saya komit ke diri saya sendiri. Saya belum melakukan recycle, tapi paling tidak saya berusaha untuk pengurangan tadi dan penggunaan kembali tadi. Jadi bukan berarti anggota komunitas tertentu. Yang penting itu kita mau menuju bersih gitu loh. Kita ada kemauan untuk ke sana. Iya, betul. Ngomong-ngomong nih Mas, selama pandemi apa sih yang dilakukan Jepara Green Generation itu? Adakah pergerakan-pergerakan yang dilakukan? Karena kan udah pasti kita udah tahu kalau pada masa COVID-19 ini sampah semakin melonjak, kemudian lingkungan juga semakin tidak terawat karena banyak masyarakat yang di dalam rumah dan sampah tetap diproduksi gitu. Nah, apakah ada pergerakan yang dilakukan Jepara Green Generation misalnya seperti coastal clean up atau yang lain sebagainya seperti itu? Jujur pandemi ini nggak hanya berimbas ke dunia pendidikan ataupun dunia kerja ekonomi ya. Dari segi sosial kegiatan sosial juga mulai kena, termasuk Jepara Green Generation. Kita baru berdiri 1 tahun, ini masuk ke tahun kedua. Kita memperbaiki banyak hal di tahun pertama, kita punya banyak mimpi dan rencana di tahun kedua. Akhirnya mengubur semua mimpi, bukan mengubur sih istilahnya, menunda. Berkurang, hampir mungkin bisa dikatakan 80% itu berkurang dibandingkan tahun pertama. Yang mana aslinya tahun pertama itu sudah banyak yang harus dievaluasi, berarti seperti itu. Tapi malah situasi sekarang itu malah tidak jauh lebih buruk daripada yang tahun pertama. Kalau ditanya saya apakah banyak kegiatan, tentu kami mengikuti himbauan pemerintah. Kalau misalnya seperti coastal clean up yang mana itu pengumpulan orang banyak, pengumpulan massa, tentu kami belum berani karena pasti izin juga akan sangat rumit. Ya paling kita berusaha tetap aktif itu minimal ya seperti yang dilakukan banyak elemen masyarakat ya, misalnya kayak sekolah itu juga daring, online dan lain sebagainya. Kita juga online. Paling kita hanya bukan hanya ya, istilahnya kita berusaha untuk kampanye, campaign melalui media sosial, share informasi perkembangan kondisi lingkungan saat ini, kemudian ya tadi mengingatkan masing-masing anggota untuk tetap komit di dirinya sendiri-sendiri untuk manajemen sampah itu tadi. Memang kita belum bisa bertindak terlalu banyak, paling mentok ya kita saat ini ya hanya bisa kampanye. Semoga situasi ini cepat berubah, jadi teman-teman bisa aksi apa istilahnya, aksi langsung terjun ke lapangan seperti itu. Ya mau tidak mau istilahnya, suka tidak suka kita harus menyesuaikan situasi baru, apa namanya, new normal, bukan new balance. Nah kayak gitu. Jadi ya mentok di kita masih online lah paling kayak gitu. Semoga cepat berlalu. Dengar-dengar kan tahun depan udah mulai melunak. Semoga corona sudah angkanya sudah turun lah. Oh ya, semuanya udah ini ya Mas, udah mulai aktif lagi sekolah dan lain sebagainya gitu ya. Nah,
BTW, Mas Putra sekarang jadi guru ya? Ya, saya kebetulan jadi guru. Berarti tetap masuk ya sekolahnya atau online? Sekolah masuk, tapi online. Terus, Sekolah itu tidak libur. Sekolah itu masuk semua. Kayak kuliah. Kuliah kan juga masuk kan. Tapi ya, online. tapi Mas Putra tetap berangkat kerja, berangkat ke sekolah gitu. Oh, kalau guru tidak setiap hari, tapi ada jadwal piketnya. Jadi, himbauan pemerintah kan juga untuk pegawai atau karyawan di suatu instansi itu kan minimal 50% dari hari normal. Jadi, ganti-gantian kayak gitu. Jadi, saya tetap jatah untuk berangkat ke kantor ketika memang ada jadwal. Oke, karena Mas Putra sepertinya sudah kode-kode, sudah ada panggilan lain. Pertanyaan terakhir ya, Mas. Harapan Mas Putra, Oke. harapan Mas Putra sebagai founder Jepara Green Generation dan juga pribadi untuk masyarakat umum bagaimana mengenai sampah ini gitu. Sebenarnya masih sama sih, harapannya nggak terlalu muluk-muluk lah. Kalau saya berharap tahun depan Indonesia bersih, clean, kinclong, Lalu saya juga namanya. realistis. Saya realistis. Harapan saya sebagai founder terutama ya, yang pertama tentunya komunitas ini walaupun diterpa kondisi seperti pandemi saat ini, anggotanya tetap komit dan tetap kuat istilahnya, tidak lemah atau kendor semangatnya satu sama lain, tapi tetap mau bergerak bareng-bareng seperti itu kalau untuk komunitas saya sendiri, harapan untuk komunitas saya sendiri. Kemudian mungkin mungkin juga kalau mungkin bisa cita-cita yang mimpi kita untuk apa ya bahasanya ya, bahasa Jawa gitu, ekspansi ke masyarakat misalnya ke sekolah dan lain-lain itu juga bisa mengikuti atau terinspirasi dari komunitas Jepara Green Generation ini kayak gitu. Kalau masalah sampah mungkin kalau saya pribadi mungkin lebih kayak yang sering saya sampaikan tadi di awal, harapan saya ayo kita mulai dari diri kita masing-masing, minimal dari kita pribadi lah. Kalau memang belum bisa menggunakan atau memanage sampah dengan sampai tahap apa tadi misalnya recycling atau penggunaan kembali buat kompos dan lain-lain, kemudian pemilahan dan lain-lain, ya minimal tadi seperti yang saya lakukan, saya rasa seperti itu, pengurangan ataupun penggunaan kembali. Bukan berarti saya paling benar ya, tapi harapan saya teman-teman bisa ngikutin seperti itu, minimal itu, sangat minimal. Harapan saya teman-teman bisa lebih lagi mungkin. Kalau lahannya ada, kemudian prasarannya ada, teman-teman mulailah penggunaan composting, kemudian pembuatan pupuk misalnya dari sampah rumah tangga dan lain-lain kayak gitu. Jadi ya nggak usah muluk-muluk lah, pokoknya ayo kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian lingkungan terdekat, keluarga, baru keluar seperti itu. Dan kita mengajak bukan berarti memerintah ya, bukan apa ya istilahnya. Orang-orang itu kadang kan agak sensitif kalau di kesannya kok di oposisi gitu dan sebagainya. Enggak, kita bisa dengan mencontohkan lah misalnya seperti itu. Ya harapannya itu sih, pokoknya kita pelan-pelan untuk mencoba untuk menjadi contoh lah di tengah lingkungan kita sendiri kayak gitu. Khususnya kalau pandemi ya mungkin ya kalau memang teman-teman menggunakan masker sekali pakai, kemudian teman-teman yang kerja di medis, karena saya rasa kerja di medis sudah tahu prosedurnya sih. Mungkin yang di luar medis misalnya menggunakan latex dan lain-lain kan banyak juga. Itu juga harus memperhatikan si manajemen sampahnya, jangan dibuang sembarangan, apalagi limbah medis itu sangat berbahaya. Karena otomatis sampah medis itu kan tetap larinya ke TPA. TPA itu kan ada yang mengelola. Saudara-saudara kita yang bekerja di TPA misalnya memanfaatkan sampah itu kan juga nanti akan istilahnya akan bersinggungan langsung dengan sampah tersebut. Nah itu kan juga bisa berbahaya untuk mereka seperti itu. Ngomong-ngomong Jadi soal mikirnya pengelolaan sampah, Mas, dengar-dengar itu di TPA sekarang kayaknya pengumpulannya itu ada yang berhenti gitu. Dengar-dengar ya. Jadi kayak misal nih ada petugas yang mau memilah sampah, nah itu kayak percuma gitu.
Ngapain saya memilah orang pengumpulnya aja berhenti kayak gitu. Dengar sih. Saya malah dengar itu di Jepara, nggak tahu aku malah. Mungkin bisa jadi seperti itu sih Sela, tapi aku nggak tahu, belum dengar isu itu sih. Jadi aku belum berani komentar banyak untuk khusus itu. Ya semoga ya tadi ketika mungkin kalau dari awal atau dari hulunya dari kita sendiri udah manage dengan baik kan, saya rasa di akhir juga nggak akan jadi masalah, dan mungkin apa yang saya share tadi kan juga nggak akan terjadi kan. Oke. Terima kasih Mas Putra atas waktunya. Sudah disempatkan walau sibuk ya. Iya sibuk dong. Aduh. Sok sibuk. Besok Senin soalnya. Besok Senin kan, besok Senin. Iya besok Senin. Jadi ini malam Senin, Minggu malam Senin. Oke. Iya. Bukan malam Minggu. Oh ya, saya nyebut hari ya. Ini wawancaranya dilakukan di hari Minggu ya, Iya. Bapak Ibu dosen. Oke. BTW ngomongin malam Minggu, Mas Putra ada teman malam mingguannya enggak nih? Kok malam Minggu kan ini Minggu malam? Kemarin dong. Gabung ke Jepara Green Generation aja. Oh, gitu. Bikin bikin Jepara Green Generation versi kalian sendiri di lingkungan teman-teman sendiri. Siap. Makasih Mas Putra atas waktunya. Ya. Oke guys, cukup sekian ya. Sampai di sini dulu ngobrol-ngobrolnya. Jagongan online-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.